Ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, beradablah. Segini 15.000 Bude? Ya. Wih, Masya Allah. Sehat. Bener tutup penai tiwas marai semrawut kalang kabut tak kira rambut jebule jem. Nggak bener. Halo guys, berjumpa lagi karo kita Seloteverio di Baturi karo siapa Ki? Cepi Beba. Cepi Beba. Langsung aja guys, sekarang kita ditemenin sama Cepi nih. Jadi kali ini kita langsung aja pengen ngebahas tentang di rapat DPR MBG Watts minta program makan bergizi gratis dihentikan. Ini tindakan yang benar sih. Bener banget. Isinya begini guys. Tengok bareng-bareng ya guys. Proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan. Maka challenge hari ini adalah perlu ada evaluasi total. Begitu ya. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan. Tidak ada alasan penguat apapun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. 3 pimpinan BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga yang lain gitu ya. Betul. Setidaknya sudah 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Bahwa kemudian BGN hadir ke KPK beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya setidaknya kami dari Transparansi Internasional itu memotretnya bahwa pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi. Per hari ini Badan Gizi Nasional tidak melakukan submitted terhadap rencana aksi nasional pencegahan korupsi di Indonesia. Iya. Tidak ada alasan apapun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Cep, setuju nggak kalau dihentikan MBG? Ya dihentikan Pak. Kenapa? Wah, pada korupsi Pak. Oh, pada korupsi? Iya. Kalau nggak dikorupsi si makmur ya Cep ya? Iya. Pada sehat. Parah. Ya, putra-putri kita sekolah, bener nggak? Bener. Makanannya bergizi, ya kan? Sekarang dikorupsi. Ya, hukuman apa Pak yang pantas Cep? Ya pesantren Pak Mantul Sandara Pak. Maklum guys, masih kaku. Iya. Nih. Saudara, puluhan siswa Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jember, Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Parah. Mereka mengalami muntaber disertai demam tinggi dan badan lemas. Tak hanya anak-anak, sejumlah orang tua yang sempat mencicipi juga mengalami keracunan. 29 anak di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur diduga keracunan setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat. Dari 29 anak tersebut, 12 anak diantaranya harus mendapatkan perawatan tim medis karena mengalami mual, muntah, diare, disertai demam tinggi dan lemas kekurangan cairan. Tim Satgas MBG Kabupaten Jember mengatakan semua pasien menunjukkan gejala muntaber. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tim Satgas MBG dan Puskesmas setempat melakukan pendataan ulang untuk mengetahui warga yang diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG. Sementara untuk biaya pengobatan dan perawatan korban digratiskan pemerintah. Nah, kenapa bisa begini? Karena dipangkas. Karena dipangkas biayanya dari sekian, misalkan 15.000, dari 15.000 dipotong. Jadinya 5.000 ya Pak. Nah, kan tai ya. Iya nggak bener. Iya, goblok. Para pemimpin orang-orang korup itu kalian. Kepala Badan Gizi Nasional baru aja diganti, padahal baru 45 hari kerja Bu Nanik. Posisinya sekarang itu diisi Pak Sudaryono. Jadi Bu Nanik ini mundur soal alasan kesehatan. Nah, pergantian ini barengan sama evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis. Zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan. Ada 3 hal yang harus langsung digarap. Pertama, targetnya digeser. Anggaran dipangkas dari 268 triliun rupiah jadi 229 triliun rupiah. Dan ini masih ada potensi buat lebih turun lagi. Selain itu, bersih-bersih dapur juga perlu. Badan Gizi sekarang gandeng Kejaksaan Agung buat ngecek kecurangan di lapangan. Kemarin udah ada 414 dapur komunitas yang ditindak gara-gara bermasalah. Ini biar negara juga nggak bocor lagi. Dan poin yang ketiga, data penerima dibenerin. Pak Sudaryono sama timnya harus ngedata ulang titik pembagian biar makanannya itu beneran nyampe ke anak-anak yang butuh dan gak gampang dikorupsi. Makanya mending dievaluasi total sekarang daripada dipaksain jalan tapi berantakan lagi. Menurut yang gimana? Dan kita lihat kepemimpinan Pak Sudaryono di BGN. Ya bener, dievaluasi total.
biar nggak ada korupsi lagi, San. Biar nyampe tuh kepada murid-murid kita Kalau tuh. misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden. Sehingga yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia, dan memberikan efek positif terhadap perekonomian khususnya berada di desa-desa. Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat. Ya. Bagus. Sekali lagi kami mendengarkan. I'm listening. Bagus itu. Semoga bener itu. Nanik SD yang mundur dari kepala BGN. Kok tiba-tiba banget Bu sakit jantungnya, tiba-tiba mau keluar negeri. Abis nama ibu disebut-sebut sama wakil ketua BGN kemarin, Sony Sanjaya. Tiba-tiba ibu sakit. Padahal Pak Sony cuma bilang ibu terafiliasi sama Yayasan MBG. Tanggal 18 Juni kemarin di gedung Japinsus ada pemeriksaan selama 9,5 jam terhadap Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. Nah, kuasa hukum Sony yaitu Krisnamurti bilang kalau ibu ngubah-ngubah nama Yayasan SPPG sebanyak 3 kali. Hayo lo Bu, kok bisa tiba-tiba ibu namanya terafiliasi, bisa tiba-tiba ibu sakit jantung, bisa tiba-tiba ibu keluar negeri. Aduh ini gimana sih Bu, saya pusing Bu, tiba-tiba begini Bu. Kenapa semuanya jadi serba tiba-tiba ya Bu? Oh no. Lah, kenapa nih ada bahaya semuanya? Seret jadinya tuh kan. Perwakilan Aliansi Ibu Indonesia bernama Ibu Anet mau bicara langsung di depan Komisi 9 DPR soal uang pajak rakyat yang dipakai buat program makan bergizi gratis. Dan intinya, beliau bilang silahkan pakai uang kami, pakai keringat kami yang dipotong tanpa bisa berdebat. Tapi kalau memberi makan anak kami, tolong beradablah. Karena anak-anak justru jatuh sakit, bahkan keracunan setelah menyantap makanan program itu. Dan dia mempertanyakan mana kompensasinya, mana permintaan maafnya. Tunggu, itu disampaikan langsung di depan anggota DPR? Iya, Rin, rapat dengar pendapat umum Komisi 9 tanggal 16 Juli kemarin. Dan beliau juga menyebutkan program ini menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan karena ibu yang paling paham gizi anak justru nggak dilibatkan. Terus respon negaranya gimana soal anak yang keracunan itu? Nah, itu yang dia tagih. Kabarnya belum ada kompensasi maupun permintaan maaf. Padahal anggaran MBG 2026 tembus 335 triliun dari uang pajak. Dan programnya sekarang bahkan sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. 335 triliun. Buset dah. Mau ngasih makan kami kan? Mau ngasih makan anak-anak kami kan? Masa kami nggak boleh ngomong? Masa kami nggak boleh kasih rekomendasi? Iya Bu, bener Bu. Gas Bu. Permisi, mau ngasih makan kami kan? Iya. Pakai uang kami kan? Iya. Pakai uang kami, pakai keringat kami. Iya. Yang kami harus serahkan dan nggak boleh berdebat. Pajak main potong. Oke, tapi ketika Anda memberi makan kami, anak-anak kami, please be civilized. Beradablah. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara. Diberikan makan sampai keracunan. Iya. Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Nggak ada. Adakah permintaan maaf? Nggak ada. Adakah ganti rugi secara Nggak sosial? ada. Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin. How dare you? Keren banget ibu ini. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa punya iuran BPJS. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara, dan tidak ada kompensasi apapun. Yang kelimpungan Pemda, bukan pemerintah pusat. Betul. Jadi sebenarnya kita harus bertanya, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, bagaimana sih cara kita menjalankan negara ini? Bener Bu. Setuju Bu. Setuju Bu. Setuju banget Bu. Setuju banget. Tolong buatin 1 porsi MBG, budgetnya 15.000 bisa Bude? Bisa. Boleh Bude, ayo. Dan kalian tahu nggak? Di luar negeri, kalau sudah ada yang keracunan kayak gitu, udah langsung close.
tutup MBG-nya, dihentikan dulu. Kenapa bisa adanya keracunan? Dan negara itu bertanggung jawab atas semuanya. Kenapa? Keracunan ini disebabkan oleh program negara. Terus pada keracunan, yang bertanggung jawab kalau di Indonesia pemerintah daerah. Oh no! Kacau, Cep. Iya bener bang, enggak. Hah? Enggak bener. Kacau ya, Cep. Dulu ya Bude. Udah nggak? Cukup. Sayuran Bude, sayuran. Capcay, boleh. Pakai mie dikit boleh Bude? Itu loh mie-nya tuh. Sedikit aja Bude. Boleh pakai orek tempe ini Bude? Pakai tempatnya MBG. Terus lauknya Bude pakai lauk Bude. Lele. Kalau nasi lele gini berapa Bude? Ini 12. Oke. Tambah sambal Bude boleh? Boleh. Mana kenyang? Gimana aja Bude bebas? Lele? Iya boleh. Banyak dikit? Banyak boleh. Ini berapa Bude segini? 12. Kurang 3.000 nggih? Ini 3.000 boleh. Tambah apa itu Bude? Sate ayam nggih? Ati. Sempol ati. Iya boleh. Segini 15.000 Bude? Ya. Wih, Masya Allah. Sehat. Kalau langsung bener. aja kita icip MBG kita hari ini, Blay. Bismillahirrahmanirrahim. 15.000 segitu bener. Sayuran sama nasinya nggak boleh lupa, Blay. Bubur ini masakan enak banget asli. Walaupun dia warteg murah gini, tapi rasa gurihnya aslinya tuh rasa banget. Sate hati ayam ini Blay, siap. Yakin banget aku kalau anak SMA dapat MBG kayak gini. Ya iya. Bahagia semuanya Pak. Bahagia Iya, asli. betul. Nama tempatnya Rumah Makan Moro Seneng Bumar di daerah Purwomartani. Bener. Kalau memang tepat, Cep. Nggak dipangkas-pangkas. Ternyata bener kalau MBG dihentikan tuh yang pertama kali kelaparan bukan siswa, tapi mereka ini nih. Gabungan pengusaha makan bergizi. Gokil, ternyata gue baru tahu ternyata ada pengusahanya. Oh. Artinya memang selama ini kita kurang pas kalau nyebut mereka ini sebagai relawan makan bergizi. Bukan, nggak ada. Vendor. Pada kenyataannya mereka memang lagi bancakan aja. Iya. Budget atau APBN yang digelontorkan untuk membiayai MBG itu. Iya. Ya bancakan mereka. Ya namanya pengusaha tentu pengen dapat keuntungan. Bener. Ya nggak? Bener. Habis APBN kita sama orang-orang kayak gini nih. Oh no. Ya udahlah, stop aja ya, Cep ya. Iya, ngapain dilanjutin, oi. Asosiasi Mitra MBG ancam mogok nasional, siap tutup dapur di seluruh Indonesia. Setuju Pak, full tak dukung Pak. Iya. Baru kali ini loh, first time, the one and only, ono kewan wujudnya peli. Baru kali ini aku setuju banget dengan gerakan Asosiasi Mitra MBG. Wes bener tutup penai, tiwas marai semrawut kalang kabut tak kira rambut jebule jem. Enggak bener. Jember Utara, wes toh, kapan maneh wong melemparkan ancaman dibalas dengan mempersilahkan. Ngapain kemarin repot-repot demo sampai disangoni wong pelanga-pelongo. Lah nek akhirnya mak kelutik muncul ancaman dari pihak IO. Wes ndang, ayo cocok budal. Ya, bener. Udah stop. Stop. Kagak stop. Dicoba gerobak MBG seharga 42 juta. 42 juta begitu. Begitu dicoba langsung nyungsep. Aduh, itu harga 42 juta. Bawa ke sini, duitmu 42 juta, buatkan gerobak MBG 100 macam kayak gitu. Nggak akan jatuh kalau diuji coba. Bijaknya. 42 juta coba tadi gerobaknya. Cuma begitu doang. Gerobak kayak gitu. Apa Bu? Kata Pak Menteri Desa, kenapa harus diadakan program MBG? Karena rakyat desa ini ya, kalau nggak ada program MBG, anak-anaknya ini jarang bisa makan telur sama ayam. Nggak seminggu sekali bisa makan telur sama ayam. Ya betul Pak. Lelah kami orang desa ini Pak. Kalau nggak ada MBG, nggak setahun sekali kadang anak-anak di desa ini bisa makan telur sama ayam. Betul. Susah di desa ini. Makanya itu teruslah program MBG itu digencar-gencarkan lagi. Bila perlu ya, banyak-banyak buka lagi dapur. Kami-kami yang di kebun ini dikasih MBG juga. Kami ini kelalah Pak. Kalau nggak ada MBG nggak makan kami ini ya. Sian betul rakyat desa ini. Seminggu sekali ya nggak makan pakai ayam, nggak makan pakai telur ya. Ilah MBG sangat membantu sekali pokoknya untuk keberlangsungan peningkatan gizi anak-anak ya. Tapi sayang saya juga bisa makan pakai lele walaupun nggak makan pakai telur yang seminggu sekali tadi Pak. Baru 2 hari kembali berjalan, program makan bergizi gratis diduga kembali memakan korban. Puluhan siswa TK
SD, guru, balita, hingga ibu hamil di Jember, Jawa Timur dirawat karena diduga keracunan menu hidangan MBG. Bangke. Baru beberapa hari udah ada kejadian keracunan. Ini korbannya anak kecil, ibu-ibu hamil yang di Jawa Timur. Jadi heran ya. Coba kalau misalkan ini bukan program pemerintah, kejadian kayak gini, ini masuk pidana nggak sih ya? Pidana ya? Masuk lah. Udah pasti ada tersangka. Iya. Ini mah cuma diselidik, udah tahu. Cuma diberhentiin sementara dapurnya. Pusing, gini-gini amat ya. Ini mah tuh seperti bukan apa ya, kayak bagaimana caranya balikin modal. Mana yang kemarin pada demo tuh, lanjutkan MBG, buset baru beberapa hari udah kayak gini. Iya, harusnya pidana itu bener, murni pidana. Dipidanakan, dipenjara, udah stop. Mending duitnya buat bangun infrastruktur ya, sekolah, betul nggak Cam? Jembatan, begitulah kesehatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jumpa lagi di celoteh berikutnya seperti apa. Like, comment, and subscribe. Terima kasih guys. Dadah.